Shalom Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sudah hari Rabu lagi, berarti waktunya ngopeni iman. Kapan ya kita bisa sektor lagi ya? Sektor gabungan. Ya, kita tetap berdoa, tetap berharap Tuhan akan memulihkan keadaan, dan kita juga tetap ya berupaya bersama-sama supaya pandemi ini boleh segera berakhir, mungkin vaksin ditemukan, pemerintah boleh bekerja dengan baik, dan akhirnya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Marilah kita ngopeni iman, tapi seperti biasanya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan boleh sertai kami, sehingga kami boleh ngopeni iman bersama, dan biarkanlah Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menyertai kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Ya, itulah bacaan kita. Kalau kita perhatikan bacaan kita itu seakan-akan punya nada yang pesimis terhadap hidup gitu. Tetapi sebenarnya bukan kok meragukan kehidupan, tapi justru sebuah penghayatan dari penulis kitab Pengkhotbah bahwa hidup itu tidak selalu bisa kita jawab. Bahwa ada banyak hal dalam kehidupan yang memang menjadi misteri dan kita memang kesulitan menjawabnya, dan ya terkadang memang tidak terjawab begitu. Harus kita akui bahwa dalam kehidupan kita demikian. Contohnya apa? Contohnya sederhana. Besok saja kita sudah tidak tahu, padahal besok adalah bagian dari kehidupan. Besok kita mau makan apa? Besok kita pakai baju warna apa? Besok kita akan berjumpa dengan siapa? Bahkan perkara-perkara yang lalu, masa lalu pun kadang kita sulit memaknainya. Sebenarnya dulu itu kenapa kok begini begitu. Seakan-akan hidup kita itu seperti bayang-bayang yang tidak jelas. Ini mengingatkan saya tentang pagelaran wayang kulit. Bapak Ibu mungkin ada yang suka wayang, paling tidak pernah nonton, atau walaupun tidak selesai nonton sebentar begitu. Walaupun juga nggak tahu maknanya apa, karena bahasanya kadang pakai bahasa-bahasa yang dur-dur gitu ya. Kadang hidup manusia itu seperti wayang yang ya hanya seperti bayang-bayang saja, tidak jelas, tidak tentu. Sang dalang mau membawa kemana lakon itu, sang dalang mau memainkan seperti apa, kadang kita hanya bisa ikut alurnya saja, kadang tanpa bisa memaknai dengan baik. Ya, kadang hidup kita seperti wayang. Dan kalau mengingat wayang gitu, jujur saja saya sengaja mengambil topik ini karena kemarin malam, tepatnya jam 8 malam hari Selasa begitu, dalang yang adalah idola saya, namanya Ki Seno Nugroho, itu meninggal dunia di usia yang ke-48 tahun, di mana dia sedang ada dalam masa kejayaan, tapi ternyata meninggal dunia. Kalau di search di YouTube Ki Seno Nugroho gitu, pasti wah videonya ratusan gitu. Karena memang selain menampilkan wayang fisik di pagelaran, tapi juga disiarkan secara live di YouTube, kadang bisa semalam suntuk, dan itu yang selalu saya tonton. Salah satu hal yang membuat saya mengenang beliau, ataupun mengenang almarhum maksudnya, dalam salah satu pagelaran wayangnya dia mengatakan bahwa dalam kehidupan manusia itu punya 3 babak. Babak pertama adalah kelahiran, babak kedua itu namanya netepi kewajiban, babak yang ketiga kematian. Kelahiran, netepi kewajiban, kemudian kematian. Ya kita tahu pasti kita
ketika kita lahir lalu kita mati. Nah, di dalamnya ada yang namanya netepi kewajiban. Apa itu netepi kewajiban? Melakukan sesuatu yang memang sudah menjadi panggilan kita atau kewajiban kita. Nah, ini yang sulit. Kenapa? Karena yang pertama harus kita lakukan adalah tahu apa yang harus kita lakukan dulu, baru kita bisa melakukannya. Saya rasa dia sebagai dalang, dia sudah melakukan dengan sangat baik. Kenapa? Karena dia bisa memperkenalkan wayang kembali, sesuatu yang sudah dianggap kuno kepada generasi milenial gitu, dan banyak orang-orang muda yang tadinya sangat anti wayang atau nggak tahu sama sekali tentang wayang, tapi dia memperkenalkannya dengan baik dengan platform YouTube, dengan media sosial gitu. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang Kristen itu sendiri? Apa yang harus kita lakukan sebagai babak kedua, yakni netepi kewajiban. Kewajiban kita tentunya hanya satu. Apa itu? Merespon cinta Tuhan. Kita tidak pernah meminta cinta Tuhan karena Dia memberikan. Kita tidak bisa mengupayakan keselamatan dan itu diberikan. Berarti satu-satunya kewajiban yang harus kita lakukan adalah merespon cinta Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah merespon atau belum? Seseorang mengajak saya mengobrol dan bertanya, kalau saya ini ditanya apakah sudah melakukan kehendak Tuhan Yesus, sudah atau belum? Nah, ini pertanyaan ini jawabnya gimana? Ayo. Apakah dalam hidupku, dalam aku menetepi kewajibanku, dalam aku melakukan kewajibanku sebagai orang Kristen ini, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ayo. Bukankah ini menjadi misteri kembali? Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Mungkin kita bisa berlaku sesuatu dengan sangat baik di mata orang, tapi kita nggak tahu niat di belakangnya apa. Dan ini menjadi sebuah misteri. Kenapa? Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan apakah Tuhan tahu? Kita tidak tahu. Apakah Tuhan berkenan? Kita tidak tahu. Akan tetapi apakah kita akan berhenti melakukannya? Tidak. Yang harus kita lakukan adalah kita tahu kewajiban kita sebagai orang Kristen apa, yakni membalas cinta kasih Tuhan, meresponinya dengan bersyukur, dengan segala tindakan-tindakan baik. Perkara Tuhan nanti berkenan atau tidak, ya itu kembali padanya. Tapi apakah kita berhenti berupaya, berhenti melakukan? Nah, ini uniknya berbakti kepada Tuhan kan begini, kita tidak pernah tahu apakah kita sudah menyenangkan hatinya atau belum. Karena harus kita akui terkadang lebih banyak kita mengecewakan hatinya. Tetapi kita pada saat ini diminta bukan untuk berhenti, tapi justru semakin lebih kuat lagi dalam berupaya untuk melakukan apa yang memang menjadi seharusnya kita lakukan, netepi kewajiban kita, yakni merespon cinta Tuhan. Apakah kita terbatas saat ini? Jelas. Tetapi dalang idola saya tadi yang meninggal kemarin itu, Ki Seno Nugroho, apakah dia terbatas? Jelas, karena ketika pagelaran wayang itu dilakukan itu harus mengundang banyak orang ya. Karena pandemi tidak bisa. Lalu apa yang dilakukan? Dia menggelar yang namanya wayang celimen. Itu 2-3 jam disiarkan hampir setiap malam. Silahkan buka channelnya. Saya cukup bersedih, kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kelanjutan lagi. Tapi menunjukkan bahwasanya dalam segala keterbatasan dia melakukan babak kedua itu dengan kesungguhan hati, yakni menetepi kewajiban itu walaupun terbatas dia tetap melakukan. Lah ini bagaimana kita menetepi kewajiban kita, melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen meskipun terbatas? Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun hidup kita penuh misteri, meskipun banyak tanda tanya yang tidak terjawab, tetapi jangan sampai kita berhenti melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Terus berupaya, terus berusaha. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan itu. Apakah Dia sudah berkenan? Kita tidak tahu. Tapi jangan berhenti melakukannya. Karena Tuhan menunggu respon kita. Apa respon kita? Amin.
Dalang Seno Nugroho yang saya ceritakan itu meninggal di usia ke-48. Sebenarnya karirnya masih sangat panjang. Tapi ya itulah hidup, bahwa dipenuhi misteri dan seperti kita yang nggak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil atau seberapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita merespon cintanya. Tapi yang satu kita yakini adalah Dia yang memegang tangan kita, yang memberikan kita kekuatan untuk boleh merespon apa yang menjadi cinta dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan ini sebagai perenungan kita atas kehidupan kita yang penuh dengan misteri. Tuhan yang pegang. Marilah kita tutup ngopeni iman ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh pimpin kami dalam perenungan ini. Memang hidup kami ini dipenuhi dengan misteri, bahkan kami tak tahu apa yang akan terjadi atau kapan Tuhan akan panggil kami. Tetapi ajar kami senantiasa mengupayakan apa yang terbaik untuk kami merespon cinta kasih-Mu ya Tuhan. Itulah kewajiban kami satu-satunya. Itulah kewajiban kami untuk senantiasa kami lakukan, bahwa Engkau sudah terlebih dulu mencintai kami. Dan biarkanlah kami boleh merespon itu juga dengan mencintai-Mu, dengan tubuh, jiwa, dan raga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami dalam segala keterbatasan. Pimpinlah kami umat-Mu GKI Sepanjang dan siapapun yang boleh menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang memegang tangan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Itulah ngopeni iman pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.